Sebelum kita mulai dengan materi dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta salah satu siswa untuk mengangkat doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas sayang baru ini. Kami mohon agar kami sayang pada teman dan agar kami juga sayang pada Yesus Kristus Putra. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk anak Yesus kita untuk hari ini. Terlebih dahulu Ibu bertanya, apa kelas 6 hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Terima kasih. Anak-anak, masih ingat pelajaran agama dalam pertemuan yang lalu? Masih? Oke. Kalau masih, sekarang ada beberapa pertanyaan yang pelajaran yang lalu kita berbicara tentang apa? Jesse? Nabi Elia. Tepuk tangan untuk Jesse. Apa yang disembah bangsa Israel? Jadi yang disembah bangsa Israel waktu itu adalah Dewa Baal. Siapa yang mempertobatkan bangsa Israel? Kelompok 3, Nabi Elia. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Nabi Yesaya. Tujuan dari materi ini adalah kita baca sama-sama agar siswa dapat 1. Mengerti pesan Nabi Yesaya, 2. Memahami pengharapan yang disampaikan Nabi Yesaya, 3. Mengetahui situasi hidup saat Mesias datang. Rangka materi kita untuk hari ini, pertama, membaca, mendengarkan, dan mendalami cerita tentang Raja keempat. 2. Membaca, mendengarkan, dan menonton video, lalu mendalami pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video. 3. Rangkuman, refleksi, dan penilaian. Namun sebelum itu kita semua ibu aja berdiri untuk tepuk semangat. Ibu kasih contoh. Semangat. Lain sama-sama. Tepuk semangat. 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 Ulang. Baik, anak-anak. Sekarang kita buka buku halaman 40, 41. Membaca cerita tentang Raja keempat. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Nomor 1, siapa saja yang ditemui Adi dalam perjalanan mencari raja baru? 2. Kenapa Adin hampir putus asa dan tidak ingin melanjutkan perjalanannya? 3. Apa yang membuat Adin bersemangat lagi untuk melanjutkan perjalanannya? 4. Apa yang dialami Adin ketika bertemu raja baru? 5. Apakah kamu pernah mengalami putus asa? Bagaimanakah kamu bisa bangkit lagi? Sudah baca? Sudah, Bu. Baik. Sudah diskusi dengan teman di samping, dengan teman kelompok? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan untuk melaporkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Untuk pertanyaan nomor 1 dan 2, Ibu minta kelompok 1 yang menjawab. Pertanyaannya, siapa saja yang ditemui Adin dalam perjalanan mencari raja baru dan apa yang dibuat untuk mereka? Ayo, kelompok 1. Adin bertemu dengan seorang anak yang lumpuh, buta, dan lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertanyaan nomor 2. Mengapa Adin sampai
dan tidak ingin melanjutkan perjalanannya. Dia tidak ingin karena dia tidak membawa apa-apa untuk raja yang baru lagi. Apa yang membuat Adin bersemangat lagi untuk melanjutkan perjalanannya? Ayo. Di hari itu, bintang itu bercahaya lebih terang, seakan-akan mengajak Adin untuk tidak mundur dan pulang. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Jadi ketika Adin berputus asa, Adin melihat bintang yang bersinar sangat terang. Apa yang dialami Adin ketika bertemu raja baru? Ayo, kelompok. Kita menyediakan gitar, buku, dan bola kepada anak-anak di tengah jalan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pertanyaan terakhir. Apakah kamu pernah mengalami putus asa? Bagaimana kamu bisa bangkit lagi? Kelompok 2. Ya, saya pernah putus asa, tetapi saya bangkit kembali karena saya percaya kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mantap. Anak kelas 6 semua pada pintar-pintar. Dalam perjalanan, Adin menemui anak lumpuh, buta, dan tuli. Adin memberikan apa yang ia bawa, yakni gitar, bola, dan buku. Dia sadar bahwa dia tidak membawa apa-apa untuk dipersembahkan kepada raja baru. Adin merasa putus asa dan ingin pulang. Adin tidak ingin melanjutkan perjalanannya. Pada saat ia mengalami seperti itu, Adin melihat bintang semakin cemerlang sinarnya. Adin pun bersemangat lagi dan berharap dapat bertemu dengan raja baru. Akhirnya dia mendapatkan raja baru dan dapat menggendong raja baru karena tangannya kosong. Anak-anak, kita pun mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan seseorang, entah itu orang tua atau saudara yang ingin kita jumpai. Walaupun ada tantangan dan kesulitan, kita tetap semangat berjuang untuk bertemu dan tidak boleh putus. Anak-anak, setelah kita mendengar saat ini, kita akan mendalami kisah tentang Nabi Yesaya melalui video berikut ini. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Nabi Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nabi Yesaya dipanggil Tuhan. Ketika Yesaya dipanggil untuk menjadi nabi, ia mendapat sebuah penglihatan. Tuhan ada di tempat suci dan terlihat para serafim memuliakan Tuhan. Yesaya pun takut binasa di hadapan kemuliaan Tuhan. Tetapi seorang serafim mengambil bara dari atas mezbah dan menyentuhkannya kepada mulut Yesaya sebagai tanda dosanya telah diampuni. Kemudian Tuhan bertanya, "Siapakah yang mau menjadi utusan Tuhan?" Yesaya mengajukan dirinya untuk diutus, dan sejak saat itu Yesaya menjadi nabi yang menyampaikan pesan Tuhan. Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan sangat marah kepada bangsa Yehuda yang melupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan benci dengan ibadah dan persembahan bangsa itu yang seolah-olah baik, tetapi mereka sendiri masih hidup dalam dosa dan penyembahan berhala. Sebagai akibatnya, Tuhan akan membuat bangsa Yehuda dihukum, bahkan sampai hancur dengan perantaraan bangsa-bangsa asing. Meskipun Tuhan marah, tetapi Tuhan memberikan janji pemulihan di masa depan. Tuhan akan kembali bertahta di Sion dan disembah oleh umat manusia. Tuhan juga memberikan janji penyelamatan bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan anak laki-laki bernama Immanuel. Ia adalah seorang raja dari keturunan Daud yang akan membawa bangsa itu keluar dari kegelapan. Raja itu akan memiliki kerajaan yang berkuasa dan penuh damai sejahtera yang tidak akan tergoyahkan selamanya. Bagaimana anak-anak? Sudah menonton semua video ini? Apa yang telah diperbuat umat Israel terhadap Allah? Mereka hanya berdusta menyembah Tuhan. Jadi, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
benar. Soal nomor 3, siapa yang kelompok 2? Tuhan akan marah dan akan menghancurkan bangsa Israel. Tuhan akan marah dan akan menghancurkan bangsa Israel melalui tangan bangsa-bangsa asing. Nomor terakhir. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Kelompok 1. Nabi berbuat adil, memikirkan anak yatim dan memikirkan. Terima kasih karena anak-anak sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan kisah tentang Nabi Yesaya. Umat Israel memberontak terhadap Tuhan. Israel tidak mau mengenal Allah lagi. Israel tidak memahami Allah. Israel berbuat dosa. Akibat dari perbuatan Israel tersebut, persembahan bangsa Israel ditolak Allah, perayaannya tidak diterima Allah. Mereka mengalami kelaparan dan kemelaratan di negerinya sendiri. Pesan yang diberikan Nabi Yesaya kepada umat Israel agar umat Israel berbuat baik, berbuat adil, memikirkan anak yatim piatu, memikirkan perkara janda-janda. Dan Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan datang seorang penyelamat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Situasi hidup masyarakat saat ini diantaranya masih cukup banyak anak yang tidak bisa bersekolah, terutama mereka yang dari keluarga miskin, para pemulung, dan anak jalanan. Sebagian masyarakat mengalami kedamaian, meskipun di beberapa tempat masih terjadi konflik, seperti di sebagian wilayah Papua dan Sulawesi yang terjadi di daerah kita di Sumba ini. Untuk dapat mewujudkan pesan Nabi Yesaya pada saat ini, kita diajak untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah. Baik anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran ini? Kelompok 2. Saya senang mendengar pelajaran ini karena saya dapat mendengar Injil Tuhan. Apakah kalian setuju yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Ayo. Kelompok 1. Menurut kelompok 1 setuju dengan apa yang dilakukan oleh, apa alasannya? Kelompok 1 ingin menjawab? Karena mereka ingin berbuat adil. Masih ada yang lain? Sekarang saatnya kita evaluasi. Apa yang dilakukan bangsa Israel sebelum Nabi Yesaya datang? Ayo. Kelompok 3 masih ada? Kelompok 2? Mereka berpura-pura menyembah Tuhan. Apa pengharapan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Bahwa Yesus datang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi Nabi Yesaya itu menyampaikan pengharapan kepada bangsa Israel bahwa akan lahir seorang juru selamat, Mesias, yang akan datang membebaskan bangsa manusia dari dosa. Jadi sekali lagi ibu ingatkan, tugas itu harus dikerjakan di rumah. Hari Senin itu ibu periksa. Anak-anakku yang terkasih, pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas Engkau sudah menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin.